hati. Hati. Iya, hati gue sakit sekali. Fokus ujian dulu ya. Oke. Oke. Coba dicek dulu pakaiannya udah rapi apa belum? Udah. Dicek lingkungan sekitarnya, sampah-sampahnya boleh dibuang dulu sayang. Nggak ada sampah. Ada di sini dulu. Udah ada tuh. Baiklah. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya pagi ini ya Nanda. Oke. Pagi ini kita bakal belajar sedikit soal cek dasar. Ibu punya video, diperhatikan sebentar ya. Nah, dari video tadi, kira-kira kita bakal bahas cake apa aja? Bekon. Apa lagi? Bener cake. Apa lagi? Sponge cake. Nah, dari ketiga itu termasuk kategori apa itu? Cake dasar. Kita hari ini bakal belajar cake dasar. Pengertian cake. Apa itu cake? Siapa yang tahu? Bahasa? Ada yang tahu apa itu cake? Masa nggak tahu? Pada pernah makan cake kan? Apa itu cake? Kue. Translating dulunya itu. Kalau pengertiannya, yang kalian tahu cake itu apa sih? Kue itu apa sih? Karena dari tepung. Gula. Dari margarin. Apa lagi? Telur. Bahan-bahannya ya. Nah, sebelah sini apa itu cake sayang? Ya betul ya, yang disebutkan sama tadi itu mostly bahan-bahan cake ya. Nah, cake itu merupakan adonan panggang yang terbuat dari tepung, gula, telur, lemak, susu, garam, dan bahan penambah lainnya. Nah, cake ini awalnya itu dikembangkan tanpa bahan pengembang kimia. Bahan pengembang kimia itu ditemukan sekitar abad ke-19. Awalnya, cake itu dibuat untuk memperingati hari-hari penting atau upacara-upacara dan ritual. Kemudian, seiring berjalannya waktu, cake semakin populer dan semakin banyak inovasinya hingga digemari oleh berbagai kalangan. Nah, yang ini ada yang tahu ini cake apa? Sponge cake. Tuh, sampingnya? Oke. Yang di ujung? Sponge cake ya. Nah, ketiga ini adalah jenis dari cake dasar ya. Nah, kalau butter cake, ada yang tahu apa itu butter cake? Tahu? Yang lain ada yang tahu? Bahan utamanya deh, bahan utamanya butter cake deh, lemak. Kita pakai butter ya di butter cake seperti namanya. Butter cake merupakan jenis cake dasar dengan ciri khas polanya itu padat, terus remahnya juga kasar, dia itu kurang lembut, dan kandungan lemaknya tinggi karena kita menggunakan bahan utamanya adalah Butter. Kemudian ada sikon. Udah pernah makan sikon? Nah, belum. Kita praktekkan sikon ya. Nah, sikon ini adalah jenis cake yang ciri khasnya itu tinggi, terus dia lembut juga ringan ya, karena dibuat dari putih telur dan kuning telur yang dikocok secara terpisah. Nah, topik pertama kita adalah tentang sponge cake. Apa itu sponge cake ya? Ada yang tahu? Ayo, kita catat. Ya. Amel. Oke, sponge cake itu seperti namanya ya, sponge cake itu adalah cake dengan tekstur seperti sponge, yaitu ringan ya. Nah, dibuat dari kocokan telur dan gula, kemudian dicampurkan dengan bahan pengembang ataupun tanpa bahan pengembang.
dicampurkan bersama bahan-bahan krim. Bahan pembuatan sponge cake seperti yang akan disebutkan tadi. Bahan-bahan utama pembuatan kue Tepung terigu. kita pakai terigu apa untuk sponge cake? Segitiga. Rosada. Ah. Itu mereknya ya. Kemudian kita menggunakan Gula gula pasir, telur, lemak. lemaknya kita pakai mentega yang dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian ada bahan tambah lain. Kalau tadi bahan utamanya, ini bahan tambahannya. Ada Susu. Kalau susu kita bisa gunain susu UHT yang cair ataupun yang bubuk. Nah, ada juga emulsifier. Kalau basic sponge cake, kalau anak-anak ketahui itu kan kita biasanya pakai emulsifier ya namanya. Tapi kalau basicnya sponge cake itu tanpa pengembang karena dari beberapa tahun yang lalu belum ada ditemukan pengembang kan. Jadi menggunakan teknik Oven-Marie namanya. Tahu teknik Oven-Marie? Atau ditim deh, ditim tahu ditim? Apa ditim? Apa teknik tim? Ya nih dilelehkan di atas air mendidih ya. Kemudian ada essence dan pasta, ada pewarna, garam dan maizena. Tapi penggunaan maizena ini tergantung resep, ada yang memakai, Ada yang enggak. Nah, kriteria sponge cake yang baik. Kalau sponge cake yang Anda ketahui, kayak gimana sih bentuknya? Lembut. 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 Berseri. Kemudian gimana? Gimana? Lembut, berpori. Apa lagi? Lembut. Nah. Gimana Intan? Ayo Bapak. Ayo, apa Intan? Lembut katanya tadi lembut. Nah, ini ada terakhir tidak berpinggang, maksudnya berpinggang pada sponge cake ini adalah suatu kesalahan ya dalam teknik pembuatannya. Itu akan dilihatkan bentuknya. Nah, kalau berpinggang itu tandanya sponge cake-nya Tidak bagus. Bisa dibilang gagal tapi tidak terlalu gagal ya. Sosok. Susu. Kemudian ada kreasi dari sponge cake karena dia bahan dasar, tentu dia bakal dikreasikan. Saya bersama. Ini apa saya? Spong. Oke. Dan Swiss roll ya. So kita sebut dengan ada juga Layar cake. Ini paling sering ditemui kan? Dan cupcake. Nah, teknik pembuatan sponge cake. Sponge cake ini prinsip pembuatannya itu adalah proses aerasi, yaitu pengocokan atau pemasukan udara ke dalam kocokan telur dan gula tadi. Nah, proses aerasi ini sangat menentukan volume dan tekstur dari adonan yang akan dihasilkan nanti. Kalau misalkan proses aerasi itu berhasil, kocokannya benar, telurnya mengembang dengan sempurna, nanti cake yang dihasilkan akan lembut, teksturnya halus dan berwarna. Nah, ini ada step-stepnya. Jadinya pakai bagus aja sampai selesai. Tetap ini memang udah berkali-kali. Jadinya pakai bagus aja sampai selesai. Tetap ini memang udah berkali-kali manusia. Banget pakai salah satu kondisi yang harus kali ini. Kita memang harus bagian pakai sampai turun itu susunya paling banyak harus kita bisa tahan. Anak dari pan dan langsung kita bisa sampai pukul itu masih enggak sampai ini. Nah, kalau tanpa pengembang kita menggunakan teknik Oven-Marie tadi ya, dimana telurnya dan gula kita taruh di atas pada piring didih. Pada piring didih, kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Gunanya buat apa? Ya, menambahkan gula. Gunanya buat apa pegang? Buat supaya nanti waktu di mixer dia mengembang dengan sempurna. Karena kalau misalnya tanpa pengembang dan kita mixernya manual ya, itu mahal waktunya. Terus kalau misalkan kita nggak konsisten juga waktu mixernya, nanti adonannya bisa rawan gagal ya. Mixernya sampai pucat dan mengembang. Nah, karena telur dan gulanya sudah cukup mengembang, itu
Itu yang pertama ada rebound stage. Kalau Anda bikin seperti angka 8 pada adonan, itu dia tidak langsung hilang, berarti itu udah bagus adonannya. Tapi kalau dia langsung hilang, berarti perlu dipisah ya. Kemudian ada juga dengan tusuk gigi. Kalau Anda taruh tusuk gigi di atas adonannya, kalau dia tenggelam berarti belum mengembang. Kalau tetap berdiri, makanya sudah mengembang ya. Nah, step kedua adalah memasukkan bahan kering. Nah, step yang kedua ini memasukkan bahan kering secara bertahap. Katanya menggunakan teknik folding atau default. Teknik folding ini ada yang tahu nggak apa gunanya? Kenapa kita harus pakai teknik folding sih? Udah kempes, betul. Karena tadi kita udah capek-capek nih ngembangin adonannya. Terus masuk ngomong sendiri, terus kempes banget ya. Kemudian masukkan mentega dengan teknik pancing. Kenapa dipancing? Kenapa mesti dipancing dulu adonannya ke dalam mentega? Kenapa itu? Sekali lagi supaya adonannya nggak bantet ya. Kalau misalkan langsung dimasukkan semua menteganya, nanti menteganya akan mengendap. Jadi di bawah itu nanti berkumpul menteganya, dan kalau misalkan nggak tercampur dengan sempurna, nanti adonan Anda juga akan Nah, kemudian pemanggangan. Setelah adonan dituangkan ke dalam loyang, diisinya 2/3 bagian saja, supaya nanti adonannya bisa mengembang full ya. Terus diletakkan. Tujuannya apa? Diletakkan. Udaranya ya. Bisa juga adonan menggunakan tusuk gigi. Jadi nanti diputar-putar ke adonannya, tapi jangan terlalu agresif supaya nanti gemu-gemu yang gede, waktu Anda menuangkan itu dia hilang ya. Kemudian dipanggang di suhu 175 sampai 185 selama 30 sampai 30 menit. Nah, itu ya. Nah, tadi habis dipanggang, dihentakkan terus dibalik. Kenapa dia? Dia nggak keluar. Dibalik. Kalau adonannya dibalik sebelum dia dingin, biar apa? Biar cantik dari. Ya, betul juga ya. Tapi alasan utamanya supaya adonannya itu tidak turun tadi, karena saat keluar dari oven kan uapnya masih keluar tuh. Kalau misalkan nggak dibalik nanti dia turun, karena uapnya masuk lagi ke dalam ya. Nah, mau ada pertanyaan, mengapa smoke harus diletak lagi setelah dipanggang dan segera dikeluarkan dalam prosedur lagi? Barusan banget dibuat kan turun terus biar uapnya keluar dan tidak turun ya. Ini terus kalau misalkan nggak ngikutin step-step yang dibilang tadi nih, kan pasti ada kegagalan atau cacat ya dalam. Nah, ada beberapa kegagalan. Yang pertama ini apa? Overload. Nah, yang lain apa kira-kira ini? Gambarnya nggak terlalu jelas ya. Kalau ini aslinya itu gambar konkret yang berlubang. Lubangnya terlalu besar. Nah, politiknya terlalu besar. Yang kedua apa ini? Plastik ya. Nah, pori-pori yang besar ini karena dalam penggunaan saat teman-teman kulit itu tidak merata, tidak di
lagi, tidak dibuka juga. Kemudian yang bangsat ini kenapa? Mudahnya tidak diaduk. Yang lain over mixing. Yang lain dari sebelah sini mana dong? Udah semangat banget belum sarapan ya? Sebentar ya, sebentar lagi. Kenapa Banten? Bisa? Sering diaduk, over mix ya. Dan pengadukannya salah ya, over mix juga. Namanya encer. Terus telurnya nggak mengembangkan sempurna. Terus pengadukannya nggak bikin default atau Anda terlalu agresif dalam mengaduk tadi ya. Kemudian ada pengkas. Nah ini yang berpinggang tadi Anda. Ya. Adonannya turun menyebabkan kayak itu tidak dibalik saat proses dimasak. Terus penggunaan komposisi tepungnya juga nggak tepat. Nah sampai tadi kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo dong, 1-2 orang aja. Ada yang bisa menyimpulkan? Jangan semua deh. Apa yang kalian pahami yang beda dari itu? Apa yang kalian? Ya, ya. Dari pikirkan dulu kata-katanya. Boleh pikirin dulu kata-katanya boleh. Bisa? Bisa? Gak apa-apa. Tarik bisa. Betul sekali. Poin dari yang ibu sampaikan hari ini terutama tentang sponge cake adalah di teknik pembuatannya. Anda harus memahami apa saja teknik-tekniknya supaya adonannya itu tidak datar, tidak berpinggang. Pokoknya sesuai dengan kriteria yang sudah ibu sampaikan tadi. Apa aja tadi kriterianya? Kriteria sponge cake yang baik. Dalam pembuatan sponge cake ini yang paling penting adalah teknik yang betul ya. Dan sponge cake saat ini seringkali digunakan dalam berbagai cake populer seperti roll, layer cake, dan cake. Oke, selesai pembahasan kita tentang sponge cake. Selanjutnya kita bakal bahas ke butter cake dan sugar. Sebelum itu ada nggak yang mau menyumbangkan suara emasnya? Apa-apa, ayo.
Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita dengerin lagunya. Apa nyanyi, Bu? Yang punya bagus. Terserah kan? Kami woy. Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Yang bagus di yang Itu tadi Rani lagi galau, boleh nggak? Rani langsung refnya aja ya. Langsung refnya aja. 1, 2, 3. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila aku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. kalau gitu yang begini. Mana yang galau tadi udah terobati? Gimana yang galau? Jangan main dulu. Pulang sih. Kita tadi udah bahas soal sponge cake. Selain sponge cake ada apa lagi? Butter chiffon cake. Tujuan pembelajaran kita untuk butter dan chiffon ini yang pertama pengertiannya, pengertian butter dan chiffon cake. Kemudian menganalisis perbedaan antara butter dan chiffon cake, memahami bahan yang digunakan dalam pembuatan butter dan chiffon cake, serta prosedur pembuatan butter dan chiffon cake. Nah, poin keempat ini sangat diperlukan, perlu dipahami, listen carefully karena bakal kita praktekkan ya. Nah, pertama apa itu butter dan ya, kue menshake atau kue bolu kalau kita punya di Indo ya. Kalau di Inggris namanya pound cake. Kue ini awalnya berasal dari Inggris dan kemudian berkembang juga ke round the world. Nah, butter cake ini adalah jenis kue bolu yang menggunakan mentega sebagai bahan utamanya, namanya ya. Kemudian terkenal karena rasanya yang gurih, kaya, dan teksturnya yang padat, lembut dan manis. Asal-usulnya, butter cake ini adalah salah satu cake klasik yang ada. Rasanya terkenalnya di Amerika, padahal awalnya berasal dari Inggris. Disebut dengan nama apa tadi? Pound cake. Ya. Nah, bahan-bahan utamanya itu adalah mentega, tepung, gula, telur, 4 bahan basic ya. Kemudian pada tahun atau abad 19 ditemukanlah zat-zat kimia dalam tanda kutip seperti baking powder, takar dan lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam pound cake, ternyata dia meningkatkan kelenturan dari cake itu. Jadi yang awalnya butter cake itu padat, kalau ditambah baking powder atau tartar itu lebih moist ya. Makanya sekarang kalau pembuatan butter cake yang sekarang itu bukan baking powder ataupun tartar, tapi aslinya dia menggunakan bahan dasar ya tanpa bahan kimia berkembang. Nah, karakteristik tadi kita udah sponge cake, sekarang karakteristik butter cake. Siapa satu orang yang bisa menyebutkan? Rani? Volume 3
kalau dia sponge cake dia lebih light ya, biasanya sponge cake-nya vanilla kan. Karena punya aroma bakteri yang khas juga, betul kan? Oke, bahan pembuatan butter cake sudah basic ya. Coba ya tanpa lihat seperti ibu deh apa? Terigu, tapi kita menggunakan gula halus ya. Kalau untuk butter cake kita menggunakan gula halus karena menteganya memang kita aduk bersama gula halus supaya dia mengembang. Kalau misalnya tadi stone cake kita mengembangkan apa? Telur dengan gula pasir ya. Itu namanya teknik foaming. Nah, kalau butter cake kita menggunakan teknik creaming, di mana mentega ini kita haluskan bersama gula halus. Kita kocok hingga mengembang bersama gula halus. Nah, ini video pembuatannya ya. Mau tonton dulu ya videonya. Oke, dari sini untuk tempatnya lokal tidak
jangan pakai mixer, pakai spatula, kita aduk melipat sampai pasta nyampur aja. Kalau pakai mixer aduk. Nih, kalau enggak kita akan tuangin telur yang tadi. Ini dah, ada tinggal ini ya, biar rata dan juga ada wadah. Terus kita panggang di oven sampai masak sama kurang lebih 35 sampai 40 menitan, pokoknya sampai dia mati. Ya. Oke, itu ya udah mateng. Untuk pakai ini udah kering, nanti udah mateng kita keluarin. Ini sudah belum mau banget kita coba pakai pecahnya. Oke, mungkin banget, nggak mau lagi nggak mau oke atau apa sama apa. So itu dia sebenarnya gampang sedikit sederhana dan gue yang harus kalian kenalin kalau kalian mau sebenarnya baking itu basic banget. Kalian tuh harus ngerti proses ini dan lain-lain. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian suka konten bisa buat dan jadi komen di bawah aja. Dan mungkin ini jangan lupa kita ada. Oke. Nah, dari video tadi, apa yang bisa menyebutkan langkah pembuatan? Step by step aja, nggak usah satu orang langsung ke semua. Step by step aja. Tahap pertama apa dulu? Bisa? It's okay, bisa. It's okay. Apa? Bisa? Mentega dengan gula halus sampai dia pecah. Kedua apa lagi? Cepat. Masukkan telurnya secara bertahap. Ya. Kalau misalkan telurnya tadi pakai telur apa? Cukup ya. Kemudian apa lagi habis telur? Apa lagi? Bahan kerjanya dicampur. Habis itu dimasukin ke dalam margarin tadi. Semuanya kayak ya. Bertahap atau enggak? Bertahap ya. Habis itu ya itu dimasukkan, kalau mau masukin mesel atau pasta baru dimasukkan. Habis itu diapain? Pakai molding nggak tadi katanya? Iya pas dia depan terakhir. Ya depan terakhir pakai molding ya tadi kalau dulu. Padahal tadi tengoknya kok dia bisa doang, apa nggak bakal bantet ya? Tapi terakhir di folding. Nah itu karena teksturnya yang lebih padat ya dibandingkan sponge cake. Jadi walaupun dia di mixer, walaupun dia di folding, tapi nggak terlalu lama karena menteganya tadi ya. Jadi walaupun dia di folding, teksturnya itu bakal tetap lebih padat dibandingkan sponge cake. Jadi kalau misalkan kalian mau aduk biasa tuh nggak apa-apa sebenarnya ya. Kemudian dipanggang. Nah waktu dikeluarkan tadi nggak dilengkapin tuh. Terus apa lagi yang membedakan dengan sponge cake? Dimasukin ke Ya, waktu sebelum dimasukkan diletakkan supaya untuk menaikkan volume udara tadi. Nah setelah itu tadi yang membedakan setelah dipanggang, yang membedakan dengan sponge cake apa tadi? Gimana? Kalau yang tadi ada? Ya apa? Maksudnya kalau yang sponsor kan harus dibalikin buatnya agak kayak bom-bom yang tidak dulu. Kalau yang kayak gini nggak harus langsung ya? Ya, cuma harus memotong tunggu dulu. Ya, nggak perlu dihentakkan setelah dia matang, juga nggak perlu langsung dibalikan karena teksturnya yang padat tadi itu, jadi udara yang terperangkap tidak terlalu banyak ya. Cuman harus dingin dulu baru dipotong, sama juga seperti sponge cake sebenarnya. Ini tadi ya, sebelum mentega dan gula sampai pecat dan mengembang, kemudian tambahkan telur satu persatu, kemudian memasukkan bahan kering, ada ditambah susu juga tadi kan? Kemudian masukkan adonan loyang lalu dipanggang. Nah
kita masuk ke sifon. Ada yang udah pernah makan sifon? Belum. Ada. Gimana rasanya sifon? Lembut. Nah, amis nggak? Jika pernah makan sifon, Nadia pernah? Manis ya? Nggak amis ya? Sifon itu termasuk dalam jenis foam cake yang mengembang dengan menggunakan kocokan dari telur yang dipisah dengan ininya sebagai kandung penyusun. Teksturnya itu lembut dan empuk ya. Asal sifon ini digunakan pada tahun 1927 oleh Harry Becker, yaitu kopi amatir dari Los Angeles. Los Angeles di mana ya? Amerika ya. Nah, Becker ini dia menemukan resep sifon cake, terus dijual ke restoran-restoran mewah. Dikip itu resep selama 20 tahun sebelum akhirnya dijual pada tahun 1947 ke General Mills, itu perusahaan makanan besar di Amerika. Nah, perusahaan ini yang pada tahun 1948 itu mempopulerkan sifon lagi. Kalau untuk seluruh Amerika Serikat aja lewat kampanye pemasaran besar-besaran. Namun dari pemasaran itu kemudian sifon menyebar hingga ke seluruh dunia dan dikenal di kita di Indonesia ya. Nah, sifon ini kan awalnya hanya vanilla saja kan, kemudian ada juga yang coklat, lemon dan sesuaikan dengan variasi perkembangannya ya. Kemudian karakteristik sifon. Satu orang bisa bacakan? Nisa? Bisa bacakan Nisa? Sifon cake berbentuk turban cake yang memiliki lubang di bagian tengah. Warna tinggi, volumenya tinggi, warna kulit kuning kecoklatan, bertekstur lembut dan ringan. Rasanya cenderung manis. Rasanya manis karena kandungannya juga lumayan tinggi ya kalau sifatnya. Pada sifon itu kita menggunakan gula di bagian di telurnya. Meringue kita gunakan gula. Di kuning telur kita juga gunakan gula ya. Jadi ada double lah gulanya di sana. Bahannya basic, tapi kita menggunakan gula sedang. Dan gula sedang kita akan menggunakan gula rendah. Kalau gulanya kita menggunakan gula pasir. Butter tadi kita gunakan apa? Gula halus. Kalau yang sifon kita menggunakan gula pasir. Kemudian ada telur, susu, lemak. Nah, lemaknya juga beda nih. Tadi butter kita gunain mentega. Kalau yang sifon kita gunakan ya. Kemudian ada baking powder, cream of tartar, garam dan vanilla essence. Pembuatan sifon ini lumayan tricky. Minggu depan nanti kita akan praktek. Jadi Ananda harap perhatikan lagi video pembuatannya ya. Kalau ada yang nggak paham boleh juga.
dipisahin, hati-hati, putih telurnya jangan potong. Pastikan dia udah gak panas sama sekali, kita air. Oke, 5 butir telur, jadi kuningnya sini, ini baru sampai lama aja. Lanjut, bahan-bahan kering, tepung kue kita akan air ke sini.
masukin ya. Lumayan. Bagaimana lagi trikinya? Kira-kira semua. Nanti mau bisa balik ya, belajar. Nah, dari video tadi siapa yang bisa nyebutin langkah pertama mau pembuatannya? Terli bisa? No? Bisa? Apa step pertama dalam pembuatan sifon? Step pertama dulu. Uji. Kita bisa kasih juga. Step pertama deh, step pertama. Apa dulu? Kita pisahkan. Kalau dulu kita pisahkan kuning sama putihnya. Terus dikocok kemudian mixer. Yang mana? Putih. Yang enggak ya kuningnya kuning. Nah, yang kuning apa yang putihnya dulu yang mixer? Kuning. Kuning. Satu sama apa yang kuning? Apa lagi, Zah? Bantuin nih, Zah. Bantuin nih, Zah. Terus yang putih telurnya tuh dikasih lemon di belajar kan? Belajar. Nanti perhatikan lagi ya. Bisa apa tadi, Isa? Dikeluarin ke sama apa tadi, Isa? Kayak coklatnya. Terus? Itu bagian putih telurnya dikasih rasa lemon biar dia stabil. Lalu dikocok mixer sampai mengembang. Masukin gula perlahan. Dan mixer lagi sampai kaku. Ya. Habis itu apa? Udah kaku nih, yang putih telurnya udah bikin makan kita, udah bikin adonan pasta coklat juga. Apa lagi? Step selanjutnya? Ya, apa step selanjutnya Mutia setelah bikin meringue? Setelah bikin meringue, apa step selanjutnya? Yuk, kita meringue. Setelah buat putih telur deh, udah ngembang nih telurnya, udah bikin es coklat juga. Apa lagi step selanjutnya? Mencampurkan yang hasil warna coklat dari ikan bersama adonan yang warna coklat dicampurkan setengah dari adonan yang putih telur tadi biar yang adonan coklat itu mengental dan
Loyangnya tadi dikasih tepung, mentega atau apapun? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Ada yang tahu? Biar tidak salah. Kalau misalkan sponge cake atau misalkan apa? Satu lagi kita tadi bahas apa? Butter cake sama si sponge, dia tuh dikasih mentega dulu, ada baking pepper. Kalau kita bikin sifon, kalau kita kasih misalnya mentega atau sebagainya itu, justru nanti waktu dibalikkan dia akan langsung amblas ya. Karena sifon kan perlu dibalikkan dulu kan sampai dia benar-benar dingin. Terus juga tadi kenapa dia dibalik? Fitri. Amblas ya, dan nggak turun dan nggak berpinggang ya. Nah ini dia. Ya kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Ini kita aduk dengan gula, dengan beberapa lemon atau sirup tartar juga. Istilahnya kita bikin meringue dulu ya. Kemudian di wadah lain kuning telur kita kocok bersama gula. Kemudian tambahkan lemak. Kita pakai lemak apa sayang? Minyak. Kita pakai minyak. Terus tambahkan juga terigu. Di tahap ini kan udah bentukan pesto. Misalnya kita tambahkan kasih perisam, warna, boleh. Kemudian kita gabungkan dengan tempe pancing. Udah dipancing, digabungkan, folding, masuk ke loyang, habis itu dipanggang ya. Nah, ini pertanyaan. Perbedaan butter cake dan chiffon cake itu ada 3 poin di sini. Siapa yang bisa menyebut? Silakan Rani. Kalau chiffon cake ada dari Betul ya, yang lain? Yang lain? Tepung, penggunaan tepung deh. Butter cake kita pakai tepung apa? Sudah ya. Terus apa lagi yang terakhir? Gula. Oke, pakai apa tadi? Pasir, oke? Satu lagi, apa lagi perbedaannya antara butter cake dan chiffon? Proses erasinya deh. Proses erasi tadi apa? Masukkan udara ke dalam. Dari betul. Kemudian yang utama pengocokannya. Kalau misalkan butter, tadi kita gimana butter? Mentega dengan gula. Ya. Nama metodenya apa tadi? Mary. Apa tadi nama metodenya? Kalau sponge cake kita pakai foaming. Kalau misalkan butter cake tadi ibu bilangnya apa tadi metodenya? Yang lain. Apa tadi metodenya? Kita pakai metode creaming ya. Kalau butter kita creaming. Apa itu metode creaming? Mengocok telur dan mengocok gula dan mentega hingga mengembang dan bercair. Kalau misalkan chiffon kita pakainya teknik foaming, dimana kita bikin meringue dulu, terpisah dari telur, campur dengan gula, kemudian campur dengan adonan kedua, yaitu adonan dari telurnya ya. Nah ini dia. Menggunakan tepung pro sedang, kocokan mentega yang memberikan struktur, kemudian lemak utamanya adalah mentega pada butter cake. Kalau pada chiffon kita menggunakan protein darah. Kemudian kocokan putih telur yang memberikan struktur. Dan terakhir menggunakan minyak sebagai lemak utama. Baiklah. Sampailah kita di penghujung materi hari ini. Dari sekian panjang yang dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau kita praktek tanggalnya menyusul, harus bikin dulu ya. Oke, Bu. Nah, beneran gak ada yang mau ditanyakan? Siap ya untuk praktek ya? Siap. Nanti setelah ini kalau misalkan ada yang terlintas mau ditanyakan boleh. Oke?
kasih banyak. Thank you so much for coming Yes, today. Yes. everyone. Thank you. Terima kasih juga atas partisipasinya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf.